وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk ke risalah hikmah, hukum, dan manfaat disyariatkan di haji. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang Maha Alam, balas kebaikan bagi orang yang bertakwa, salawat dan salam semoga terlipat pada hamba dan Rasulnya, kekasih dan orang pilihan dari umatnya, Nabi Muhammad, Abdullah, keluarganya, sahabatnya, orang di atas jalan serta orang-orang yang mengambil petunjuknya sampai hari kiamat. Amma ba'du, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan saudaraku seakidah di tempat yang sangat baik ini dalam rangka saling memberikan dalam kebenaran, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, mengingatkan akan Allah. Kemudian saya berterima kasih kepada saudaraku yang mulia Syekh Rosid Ar-Roji, Rektor Universitas Ummul Qura dan Ketua Panitia atas undangan ini. Saya berdoa semoga Allah memberikan barokah atas usaha mereka dan membantunya dalam segala kebaikan serta menjadikan kita semua sebagai petunjuk kebaikan bagi orang lain dan mengikuti apa yang mendapat kita dapatkan. Sesungguhnya ia ada baik kita. Syair haji adalah syiar hukum, manfaatnya banyak serta hikmahnya bermacam. Siapa yang mau merenungi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW hal ini maka akan mengetahui hal tentang perkara tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan syiar bagi hambanya di mana terdapat maslahat yang besar, saling mengenal dan tolong menolong dalam hal kebaikan, saling menasihati, tafaqquh fiddin, menegakkan kalimatullah, mengesahkan Allah, ikhlas dan lainnya yang merupakan maslahat serta manfaat besar yang tidak dapat dihitung. Dan di antara rahmat dia mewajibkan haji bagi semua kaum muslimin di timur darat. Haji adalah umum bagi laki-laki, wanita maupun bangsa Arab, bangsa asing, penguasa maupun rakyat dengan syarat mempunyai kemampuan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wadah ala nasi hijul baiti man istata'a alaihi sabila innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Pengerjaan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban ini maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta. Ayat ini sangat jelas bahwa kewajiban haji itu sekali seumur hidup. Kewajiban haji adalah sekali seumur hidup, sebagaimana hadis Nabi SAW saat ditanya, ya Rasulullah, apakah haji itu wajib dilaksanakan setiap tahun? Beliau menjawab, lau qultuha lawajabat al-hajju marrah faman zada fahuwa tatawwu. Sekiranya aku katakan ya, maka pasti haji akan diwajibkan setiap tahun. Namun, kewajiban haji itu sekali aja seumur hidup, maka siapa yang melaksanakannya lebih dari sekali maka itu adalah sunnah. Ini merupakan kemudahan dan kenikmatan lain yang Allah berikan yaitu hanya itu dengan hanya memerintahkan haji sekali seumur hidup. Sekiranya diperintahkan lebih dari itu pasti akan membebani bagi yang tempat tinggalnya jauh dari Mekah. Namun dengan kelembutan dan rahmat Allah hanya mewajibkannya sekali dalam seumur hidup dan selebihnya sunnah. Diriwayatkan dari Nabi SAW dia bersabda al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah yang lain dapat menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dalam kitab Sahihain dari Rasulullah SAW beliau bersabda, siapa yang haji dan tidak melakukan rafas dan fusuk maka akan dibersihkan dosa-dosanya sehingga dia bersih seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Sabda yang lain, ikutilah antara haji dan umrah karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api dapat menghilangkan karat dari besi, emas dan perak, dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Maka kedudukan haji sangat agung serta memiliki manfaat yang sangat banyak. Dari manfaat tersebut, jika mendapatkan haji mabrur, maka pahalanya adalah surga sebagaimana serta surga, kebahagiaan, serta diampuninya dosa-dosa. Demikian manfaat yang besar yang tidak dapat ditukur dengan lainnya. Maka Allah menjadikan Baitullah Ka'bah sebagai tempat berkumpul manusia serta kedamaian mereka sebagaimana firman-Nya wa ij'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah, jadi kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Mereka berdatangan silih berganti dari segala penjuru dan tidak pernah merasa bosan karena mengunjunginya.
adalah kebaikan yang agung serta manfaat yang besar. Baitullah dibangun atas dasar tauhidullah serta ikhlas. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan suatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Allah Subhanahu wa taala menyediakan Baitullah untuk kekasihnya Ibrahim alaihissalam guna menegakkan tauhidullah, memurnikan ibadah dan tidak mempersekutukannya. Rasulullah SAW saat ditanya tentang masjid pertama yang dibangun, beliau menjawab, huwa Masjidil Haram, itu adalah Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya rumah yang mula-mula pertama dibangun untuk tempat ibadah bagi manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Masjidil Haram sebagai tempat beribadah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ia dibangun atas dasar tauhid dan ikhlas karena Allah. Maka siapa yang pergi menuju Baitullah untuk beribadah, hendaknya ia mengikhlaskan niatnya dan berusaha menjadikan semua amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Baik sholat, doa, tawaf, sa'i, serta semua ibadah yang lainnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tahhir baitiya, yaitu sucikanlah Baitullah dari berbagai macam bentuk kesyirikan, lit-ta'ifin, yang dimulai dari tawaf, karena tawaf tidak dilakukan kecuali di Baitullah. Tidak ada ibadah apapun di dunia ini yang ada tawafnya kecuali dilakukan di Baitullah. Adapun tawaf di kuburan, pohon, bebatuan, maka hal ini merupakan perbuatan syirik besar, termasuk sholat dan sujud kepadanya. Namun jika tawaf di sekelilingnya untuk bertakarub kepada Allah, maka ini adalah bid'ah, karena tidak ada tawaf yang bertakarub kepada Allah kecuali di Baitullah. Ya, jadi gerakan tawaf itu hanya terjadi di Ka'bah. Kalau dilakukan di luar Ka'bah, ditujukan kepada yang ditawafi, itu syirik. Kalau niatnya kepada Allah, itu bid'ah. Paham ya? Kurban juga sama. Kurban itu hanya kepada Allah. Kok kurban tinggal selain Allah? Musyrik. Kurban tinggal selain Allah tapi tidak sesuai syariat Rasul, itu bid'ah. Pahami itu. Ya. Itu dasar banget loh. Ya. Jadi nanti kamu akan lihat tuh orang-orang pakai kurban, pakai tawaf di kuburan. Nah pertanyaannya, ini dalam rangka mengagungkan Allah atau kuburannya? Nah kuburannya syirik. Nah mengagungkan Allah bid'ah. Ada orang yang kurban dibuang ke lautan. Tanya, ini untuk siapa? Untuk yang di lautan, Nyiroro Kidul, syirik. Untuk Allah, bid'ah. Jadi Islam sesimpel itu. Jadi kalau kemudian kamu mau mempraktekkan hal-hal yang berbau agama atau ritual, nah cek, ini untuk siapa? Untuk Allah, kalau nggak sesuai dengan sunnah, bid'ah. Kalau untuk selain Allah, syirik. Ini pentingnya atau bagusnya atau menyenangkannya membaca kitab ulama itu. Kemudian bentuk penyuciannya adalah dengan meninggalkan kesyirikan dan bid'ah, serta hendaknya apa yang ada di sekitarnya semua mentauhidkan Allah, ikhlas dan tidak beramal kecuali sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Hendaknya para penjaga dan pengurus Baitullah mensucikannya dari kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan serta bersih sebagaimana Allah syariatkan tuh. Jadi di Mekah dan itu selain ada polisi, ada tentara, ada juga apa namanya polisi syariah atau polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nggak pakai seragam polisi, jadi pakai gamis. Jadi yang keliling liatin orang-orang yang tawaf di Baitullah Al-Haram, kalau pakai jimat suruh nyopot. Jadi sampai seperti itu. Terus tentara itu ditaruh di sebagian kuburan, itu ditaruh. Orang-orang yang di kuburan itu minta-minta suruh pergi. Kalau di kita tentara jaga toko emas atau polisi jaga toko emas. Dalam Baitullah terdapat tanda-tanda yang tampak seperti makam Ibrahim, tanah haram semuanya adalah tapak tilas Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Safa, Marwah, Baitullah, Mina, Musdalifah, Arafah, semuanya
tampak kilas yang mengingatkan pada Nabi Agung dan Rasul mulia serta apa yang beliau lakukan untuk tauhidullah, ikhlas serta mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti syariatnya. Allah berfirman dalam syiar haji yang agung, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, haji adalah pada bulan-bulan tertentu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian ia berfirman, "Faman farada fihinal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji." Yaitu haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya pada bulan itu, ia akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Inilah sebagian manfaat dan faedah haji yang besar. Semua yang mendatangi Baitullah hendaknya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, serta membersihkan dan waspada dari hal-hal yang menyelisih syariatnya, agar benar-benar ibadah hanya untuk Allah dan tidak ada sedikit pun pengurangan dalam beribadah. Dengan demikian, dia akan tersucikan dari dosa seperti baru lahir dari ibunya. Hal tersebut akan diperoleh jika ia menunaikan ibadah haji dengan tidak melakukan rafas dan fusuk. Ya, rafas ini ngomong-ngomong yang jorok, yang porno gitu. Kalau fusuk ini berbuat dosa-dosa. Makanya disayangkan ya orang-orang Indonesia ke sana merokok gitu. Ya disayangkan. Rafas adalah bersetubuh atau perbuatan yang menjurus pada persetubuhan seperti meraba, memandang, berbicara. Bagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh para ulama, dan fusuk adalah sebuah bentuk kemaksiatan yang diharamkan dalam haji dan yang diharamkan secara mutlak kapan dan di mana saja. Jadi perbuatan haram di luar haji, di luar haram, jangan dibawa ke sana. Yang diharamkan selama haji adalah memotong kuku dan berihram. Setelah berihram, memotong rambut, memakai parfum, memakai pakaian berjahit dan menutup kepala bagi laki-laki, dan memakai sarung tangan bagi laki-laki maupun perempuan, dan memakai cadar bagi wanita. Jadi ini menurut Syekh bin Baz dimasukkan dalam fusuk. Nah, ini larangan ketika ada di sana. Nah, adapun yang di luar haram dilakukan di sana itu juga masuk dalam kategori fusuk, yaitu apa? Berzina, mencuri, dolim, ya, mengganggu orang, menghina kehormatan orang, makan riba dan lain-lain diharamkan. Ya, maka ya disayangkan ya ada orang yang bawa apa istilahnya internet banking gitu kan, dia transaksi riba di Masjidil Haram gitu kan. Ya itulah manusia. Aku mau bayar cicilan ya kan, ada kayak gitu. Aku mau bayar cicilan rumah atau cicilan motor atau cicilan mobil gitu, yang riba. Jidal, hendaknya seorang mukmin menjauhi debat kusir dan menjauhi hal-hal yang menimbulkan pertikaian, kemarahan. Saya pernah lihat orang India berantem sampai guyur-guyuran kopi panas itu. Dan pas buka puasa nggak tahu awalnya biar guyur ke teman dia. Haji adalah sarana untuk saling mencintai, menolong dan memaafkan. Di antara hikmah yang agung dari pelaksanaan haji adalah meninggalkan apa yang dapat menyebabkan kemarahan dan pertengkaran, baik disebabkan karena rafas, fusuk maupun jidal. Semua ini adalah sarana yang baik untuk membersihkan hati serta dapat menyatukan persatuan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan saling mengenal sesama hamba Allah di muka bumi. Jadi hikmah dari haji itu harusnya melahirkan orang-orang yang kemudian peduli gitu. Makanya sebelum kalian berangkat ke sana gitu, latihlah di sini, ada temennya yang sakit gitu kan, ya dijaga, udah makan apa belum gitu kan. Ya itu otomatis saja panggilan jiwa, jadi nggak usah nunggu disuruh gitu. Dahulu orang jahiliyah mempunyai kebiasaan berdebat, lalu Allah melarangnya. Larangan berdebat saat haji bukan karena masyarakat jahiliyah suka berdebat atau karena penyebab pertengkaran dan perkelahian. Namun, semua perdebatan kusir dilarang dalam Islam. Untuk itu, jika Anda melakukan ghibah terhadap saudaramu, maka segera bertobat dan mintalah maaf agar semua ucapan selama haji adalah hal yang baik dan ketakwaan serta tolong-menolong dalam kebaikan dan membersihkan hati serta dapat menjauhkan dari perpecahan dan perselisihan. Adapun perdebatan dengan cara baik adalah suatu keharusan setiap saat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah."
Jadi kalau sifatnya diskusi, tanya jawab, ngobrol yang baik-baik, ada orang bertanya, mbok jawab, maka itu baik. Bahkan itu dikatakan oleh Syekh bin Baz adalah kewajiban semua orang, baik dia sedang haji maupun tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Jadi kalau kepada ahli kitab yang notabene-nya adalah orang kafir aja kita dibolehkan untuk berdebat dengan cara yang baik. Yang baik itu artinya ada satu keadaan di mana dia pengen tahu, kita kasih tahu, dia pengen ilmu, kita kasih ilmu gitu loh. Jadi bukan cuma eker-ekeran gitu, bukan cuma padu gitu kan. Maka itu aja boleh, maka bagaimana hal dengan orang Islam, maka tambah boleh lagi sama Muslim. Untuk itu boleh berdebat jika tujuan untuk menjelaskan sesuatu yang benar, tentu dengan dalil dan tetap menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan pertengkaran dan perkelahian. Jadi kalau perdebatan atau diskusi itu udah mulai nampak-nampak ada gesekan, udah mau berantem gitu kan, maka orang yang baik, orang yang beriman itu yang menahan dirinya dari itu kemudian menyingkir gitu, nggak kemudian melanjutkan. Sampai ada teman di kantor itu sampai cerita kalau diskusi di partai itu atau di tempat dia berkumpul itu sampai kadang untuk keperluan gitu. Nah ini hal-hal kayak gini ini tidak merupakan akhlak atau etika seorang muslim ya. Jadi kamu kalau di kampus atau di masyarakat ya, kalau udah mulai-mulai kayak gitu tinggalin aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah." Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Ini motivasi untuk melakukan hal-hal yang berupa kebaikan, maka hendaknya para jamaah haji bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan dengan cara apapun. Allah Azza wa Jalla mengetahui dan akan membalasnya. Kebaikan tersebut meliputi ucapan, perbuatan, ucapan yang baik, nasihat, amar ma'ruf, serta mencegah kemungkaran termasuk kebaikan, juga bersedekah, menunjukkan orang-orang yang tersesat, menunjukkan jalannya, mengajari orang-orang jahil semua amal kebajikan. Jadi kamu kalau haji melihat ada mbah-mbah ya belum paham sholatnya benar jelaskan, ya, tersesat ya antarkan dan seterusnya. Maka semua yang bermanfaat bagi jamaah haji dan bermanfaat bagi kaum muslimin baik ucapan ataupun perbuatan yang disyariatkan Allah semua merupakan amal kebajikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para jamaah haji untuk membawa bekal yang secukupnya dan hal-hal yang dibutuhkan jamaah haji baik berupa ilmu yang bermanfaat, kitab serta hal-hal yang bermanfaat baginya atau bagi orang lain. Jadi sampai ada jamaah haji itu yang kalau berangkat itu membawa obat banyak, pasti tanya buat siapa? Buat nanti jamaah yang lain kalau sakit itu loh. Yang tadi sudah berkali-kali saya ingatkan, pentingnya peduli sama kaum muslimin. Jadi nggak cuma mikir awake dhewe. Maka kalimat berbekallah menunjukkan perkataan umum yang meliputi berbagai bekal dari urusan dunia dan agama. Ibnu Abbas menceritakan orang-orang berangkat haji tanpa bekal, lalu mereka berkata, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulul albab. Maka ayat ini bersifat umum untuk semua orang. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang yang ingin menunaikan ibadah haji hendaknya menyiapkan bekal baik ilmu maupun harta yang akan diperlukan selama haji agar nantinya dia tidak minta kepada orang lain. Ya, ini kalau konteksnya adalah bekal yang sifatnya materi ya. Jadi jangan sampai berangkat modal nekat, penting tekan kono, kemudian ngemis-ngemis nyusahin orang gitu kan. Artinya setiap orang wajib berbekal. Adapun nanti kemudian ada yang kurang, maka dibantu orang lain nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal mengandalkan orang lain, nah ini hal yang kurang tepat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna khairaz zati taqwa." Sebaik-baik bekal adalah takwa. Untuk itu hendaklah bertakwa kepada Allah, mentaatinya, ikhlas serta membantu saudaranya para jamaah haji, juga berikan kepada mereka bimbingan, beramal ma'ruf, mencegah kemungkaran, membantu orang yang membutuhkan, dan tentu dengan cara yang baik. Lalu Allah mengulangi firman-Nya, "Wattaquni ya ulil albab." Sebuah perintah untuk diikuti dengan perintah lain ini menunjukkan pentingnya takwa di mana terkandung kebaikan yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum."
wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nabi SAW ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa kepada Allah yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah, baik bangsa Arab maupun orang asing, budak maupun orang merdeka. Laki-laki maupun wanita, jin maupun manusia, dan orang yang paling mulia adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diikuti para nabi, kemudian generasi sesudahnya dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ulil albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal sehat, berpikir tentang Allah, memahami apa-apa yang Allah perintahkan, menghormati nasihat dan perintah, berbeda dengan orang yang akalnya rusak, mereka berpaling dari Allah serta lalai. Maka orang-orang semacam ini bukanlah ulul albab. Hanya orang yang punya kriteria ulul albab lah yang siap menerima perintah, mentaatinya, beramal untuk kemaslahatan orang lain. Semua manusia diperintahkan untuk bertakwa, namun hanya ulul albab lah yang memiliki kelebihan karena Allah memberikan akal dan penglihatan kepada mereka sebagaimana firman-Nya, waliyadzakkaru ulul albab, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Rabb yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kita semua diperintahkan untuk berzikir dan bertakwa, namun bagi orang-orang ulul albab memiliki kelebihan tersendiri dalam memahami perintah Allah serta pengalamannya. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Terdapat di dalamnya tanda untuk semua, namun tidaklah semua orang dapat memahami kecuali ulul albab. Allah Ta'ala berfirman, wa adzin fin nasi bil haji, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya Ibrahim, umumkanlah kepada para manusia agar melakukan haji. Ibrahim telah melakukan dan menyeru manusia serta mengumumkannya, dan para dai juga menyeru untuk menunaikan haji, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim serta nabi-nabi sesudahnya serta Nabi Muhammad SAW, yaitu karijalan, yaitu dengan berjalan kaki. Bagaimana orang menyimpulkan dari ayat ini bahwa jalan kaki adalah lebih utama, namun tampaknya pendapat ini tidak jelas karena Rasulullah SAW menunaikan haji dengan naik unta. Jadi ada kelompok dari Indonesia juga itu, sana itu pengen jalan kaki kemana-mana, katanya ikut sunnah Nabi. Padahal Syekh bin Baz di sini mengatakan Nabi SAW juga naik haji dengan naik unta. Sementara beliau adalah contoh dan panutan. Jalan kaki dapat dipahami akan kesungguhan dalam melakukan ibadah haji, namun bukan berarti jalan kaki lebih afdol. Siapa yang haji dengan jalan kaki maka baginya pahala, dan yang mengendarai kendaraan dengan mengharap rahmat Allah maka baginya juga ada pahala, dan yang demikian juga lebih afdol. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ya, yaitu jalan yang luas jauh dari ujung barat dan timur, dari segala penjuru, semua mengharapkan ridha Allah dan kebaikan di akhirat. Kenapa mereka berbondong-bondong? Liyashhadu manafi'ahum, yaitu untuk menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Allah mensamarkan manfaat-manfaat ini, namun dalam tempat lain Allah telah menjelaskannya sebagaimana firman-Nya, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Mereka menyebut nama-nama Allah pada hari-hari yang jelas, hari-hari tertentu. Setiap yang dikerjakan oleh jamaah haji seperti mentaati Allah, beramal untuk kemaslahatan orang lain, yang dijelaskan atau yang tidak dijelaskan, semuanya termasuk dalam kategori manfaat. Inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyamarkannya agar masuk di dalamnya semua yang dikerjakan oleh orang-orang mukmin dan mukminah, seperti mentaati Allah dan beramal untuk kemaslahatan hamba-Nya. Bersedekah pada fakir miskin adalah manfaat, mengajar orang awam adalah manfaat, amar ma'ruf nahi mungkar adalah manfaat, berdakwah adalah manfaat, salat di Masjidil Haram adalah manfaat, baca Quran adalah manfaat, mengajarkan ilmu adalah manfaat, dan segala perbuatan yang dikerjakan dan bermanfaat bagi orang lain, baik ucapan, perbuatan, serta sedekah yang sesuai dengan syariat, maka semua termasuk dalam kategori manfaat. Makanya saya paling senang tuh kalau
umroh itu nggak cuma umroh. Jadi kalau habis subuh itu ada kajian di sana gitu, kita ikut gitu, dengerin gitu. Ya, tinggal milih sehnya banyak, tinggal milih beliau membahas kitab apa gitu, kita tinggal duduk aja dengerin. Bahkan yang sekarang ini kajian bahasa Indonesia juga ada. Ya harusnya orang-orang yang ke Masjid Haram atau ke Masjid Nabawi itu nggak cuman sholat aja gitu, duduklah di majelis-majelis ilmu itu. Hendaknya para jamaah haji memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk meningkatkan takwa kepada Allah, bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang meridhoi Allah dan diridhoi Allah dan bermanfaat bagi hambanya, menggunakan kesempatan di Mekah dan Masjidil Haram untuk berzikir, juga di semua tempat menggunakan kesempatan untuk taat kepada Allah dan beramal yang bermanfaat bagi orang lain. Jika memiliki ilmu, maka ajarkanlah ilmu tersebut kepada manusia, dakwailah dan bimbinglah, beramar ma'ruf serta mencegah kemungkaran. Jika memiliki harta, maka bantulah orang miskin, tegakkanlah kebenaran, manfaatkan semua waktu untuk berzikir, baca Quran, serius dalam menunaikan ibadah haji, seperti yang Allah syariatkan, serta mencontoh Nabi SAW. Manfaat yang paling besar adalah bertauhid. Jadi Syekh bin Baz mengingatkan rangkaian ibadah haji semuanya untuk kemudian mengikuti jejak dari bapaknya para nabi yaitu Ibrahim alaihissalam, yang mana inti dakwah beliau adalah dakwah tauhid yang kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian diwariskan dalam bentuk ibadah haji, tentu semua atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikhlas dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya para jamaah haji belajar tentang agamanya, bertanya jika tidak mengerti, mengikuti pengajian-pengajian yang ada di Masjid Haram, baik di Mekah maupun Madinah, serta masjid lainnya, jadi masjid kampung-kampung itu juga ada. Bertanya pada ahlul ilmi, membeli buku-buku yang bermanfaat, melakukan ibadah sesuai dengan syariat, dan tidak bertentangan dengan syariat. Waspada dari perbuatan bid'ah serta pendapat yang lemah, berusaha mengikuti Rasulullah SAW agar mendapatkan haji yang mabrur. Jadi asas haji mabrur itu tidak cuma ritualnya ya, tapi pada hal-hal yang lain itu berusaha sekuat tenaga untuk kemudian mencocoki apa yang dicontohkan Nabi SAW. Agar perjalanannya menjadi berbarokah, bermanfaat baginya dan orang lain, sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran setelah pulang ke kampung halamannya. Maka hukum-hukum haji sangat jelas. Tata cara haji pun telah dipahami oleh para ahli ilmi dan telah dipahami pula oleh kebanyakan dari kaum muslimin yang telah melakukan haji, namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hukum haji secara benar. Untuk itu hendaknya mereka belajar dan bertanya kepada ahlul ilmi jika mendapatkan suatu permasalahan, serta berusaha untuk mengetahui hukum-hukum syar'i dalam masalah haji. Demikian pula dalam ibadah yang lainnya hendaknya berusaha untuk mencontoh Rasulullah SAW lalu dipegang erat-erat. Demikian pula hendaknya mengambil dan mengikuti buku-buku para ahli ilmi yang dilengkapi dengan dalil-dalil serta penjelasan yang dilandasi dengan hujah yang benar. Hendaknya para jamaah haji dan yang lainnya waspada terhadap hal-hal yang Allah haramkan, baik saat haji, saat berada di rumahnya, di jalan maupun di dalam masyarakat. Kita mohon kepada Allah agar diberikan taufik dan pertolongan atas ini semua. Allah mencintai hambanya yang meminta dan memelas kepadanya karena ia adalah maha pemurah. Maka disyariatkan bagi jamaah haji ketika sampai di mikot untuk mandi, jika memungkinkan, kemudian wudhu, mendirikan sholat sunnah wudhu 2 rakaat, sholat sunnah ba'dal wudhu, kecuali jika bertepatan dengan sholat fardu, maka sholat fardu itu cukup baginya, karena Nabi SAW ikhram pada haji wada setelah sholat duhur di Dzul Khulaifah. Jika rumahnya dekat dengan mikot seperti menuju Taif dan menuju Madinah, maka cukup baginya mandi di rumah, tetapi tidak boleh memulai niat ikhram kecuali setelah sampai di mikot. Yang dimaksud dengan ikhram adalah memasukkan niat untuk umroh atau haji, atau keduanya secara bersamaan, kemudian setelah itu barulah melafalkan talbiyah. Adapun sekedar memakai pakaian ihram semenjak di rumah, di jalan, atau mandi, maka hal itu tidak mengapa seperti yang telah dijelaskan di atas. Kemudian menanggalkan pakaian yang berjahit lalu menggunakan kain ihram kemudian naik kendaraan. Yang paling baik memulai niat ihram yaitu sudah naik kendaraan. Karena Nabi SAW berikhram setelah naik kendaraan dan maksud ihram adalah memasukkan niat haji atau umroh. Setelah itu memperbanyak talbiyah, diteruskan dengan berzikir, bertasbih, beristighfar, taubat, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah sampai melaksanakan umroh jika ihramnya untuk umroh. Dan jika akan melalui tawaf, maka hendaknya berhenti dari talbiyah. Adapun jika ihramnya untuk haji, maka bertalbiyah sampai melempar
Jumratul Aqobah. Setelah melempar jumrah pada hari Id, maka barulah berhenti bertalbiyah lalu menyibukkan diri dengan takbir. Ketika melempar jamarat, hendaknya memastikan bahwa kerikil-kerikil lemparan telah masuk ke dalam kolam jamarat. Namun, jika tidak yakin bahwa kerikil tersebut tidak masuk, maka hendaknya dia mengulanginya pada saat itu juga. Karena jika ia keluar meninggalkan Mina sementara ia belum mengulanginya, maka dia terkena dam. Sebab dia telah meninggalkan wajib haji. Dan jika memungkinkan melempar pada hari Mina, hendaknya mengulanginya secara berurutan dengan niat untuk mengganti yang sah kemarin. Dengan demikian maka tidak ada hukuman atas dirinya. Diperbolehkan bagi para jamaah haji untuk mengambil nafar awal, yaitu keluar dari Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah melempar jumroh pada zawal. Maka jika mau pulang hendaknya tawaf wada lalu pulang apabila ia sudah melakukan tawaf ifadah. Namun jika belum melakukan tawaf maka ia dapat tawaf ifadah sekaligus diniatkan dengan tawaf wada dengan catatan ia segera pulang meninggalkan tanah haram. Jika ia mengambil nafar sani yaitu keluar dari Mina pada tanggal 13 setelah zawal, maka ini lebih afdal karena inilah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka siapa yang masih tinggal di Mina sampai tenggelam matahari pada tanggal 12, maka ia harus mabit dan melempar pada hari ke-13 setelah zawal. Dan siapa yang melempar pada tanggal 13, maka ia terkena dam karena meninggalkan wajib haji. Haji adalah Arafah, adalah rukun haji yang terbesar. Bagaimana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Maka orang-orang yang haji harus wukuf di Arafah pada hari ke-9 setelah zawal. Inilah pendapat yang terkenal di kalangan ahlu ilmi. Pendapat lain mengatakan jika wukuf sebelum zawal maka hukumnya sah karena hari itu terhitung sebagai hari Arafah. Namun yang disyariatkan agar wukuf dilaksanakan setelah zawal sampai terbenam matahari. Dan jika seorang wukuf pada malam 10 sebelum fajar maka waktunya wukuf sah. Siapa yang ketinggalan wukuf di Arafah sampai fajar maka ia telah tertinggal haji. Dan siapa yang wukuf pada siang hari lalu keluar sebelum matahari terbenam maka ia terkena dam menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian disyariatkan bagi para jamaah haji di Arafah untuk berbanyak doa, zikir, talbiyah, yaitu berdoa dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan disunahkan menjamak sholat duhur dan asar secara jamak takdim dengan mengqashar satu adzan dan 2 iqamah di Masjid Namirah jika memungkinkan. Namun jika tidak, maka hendaknya para jamaah haji sholat di tempatnya masing-masing. Hal ini dapat dalam rangka mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hendaknya para jamaah haji tetap di tempatnya masing-masing karena semua area Arafah adalah wukuf sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan duduk, berdiri atau berbaring, dan juga dianjurkan berbanyak doa serta tabliyah sampai terbenam matahari. Jika matahari telah terbenam maka segera menuju Muzdalifah dengan tenang tanpa berdesak-desakan. Lalu di Muzdalifah para jamaah haji melaksanakan sholat maghrib isya secara jamak takhir, di mana maghrib dikerjakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Dan tidak ada sholat sunnah di antara keduanya. Demikian pula saat menjamak sholat di Arafah, karena Nabi SAW tidak sholat sunnah di antara keduanya. Ketika di Muzdalifah, setelah para jamaah haji melaksanakan sholat, maka mereka diperbolehkan tidur, makan, baca Quran, berzikir atau yang lainnya. Diperbolehkan bagi orang-orang yang lemah langsung menuju Mina setelah pertengahan malam, dan lebih afdal jika mereka keluar setelah terbenamnya bulan, karena Rasulullah SAW memberikan rukhsah bagi mereka. Ini merupakan rahmat dan keringanan bagi mereka. Para jamaah haji juga dapat melempar jumroh sebelum fajar. Namun bagi orang yang mengakhirkan melempar sampai duha, maka hal itu tidak mengapa. Dan bagi orang-orang kuat melempar setelah duha lebih baik dan mendapatkan sunnah, karena seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang tawaf ifadah sebelum atau sesudah melempar, maka hukumnya sah. Namun jika mengakhirkan tawaf setelah melempar, menyembelih dan mencukur rambut, maka ini adalah lebih afdal berguna mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan tidaklah beliau ditanya masalah ini kecuali jawabannya adalah kerjakanlah yang kamu kehendaki, yaitu masalah melempar, menyembelih, cukur, tawaf dan sa'i. Kesimpulannya, yang sunnah dikerjakan pada hari Id adalah melempar lalu menyembelih, mencukur atau memendekkan atau menggundul, itu lebih afdal. Dan setelah itu baru bertahalul, kemudian barulah melaksanakan tawaf dan sa'i jika ia memiliki kewajiban sa'i. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dia memberikan kepada kita dan semua kaum muslimin ilmu yang bermanfaat dan
kemudian dapat mengumpulkan mereka, kita semua di atas agama serta istiqomah di atasnya, memperbaiki kondisi kita semua di setiap tempat, serta memberikan pemahaman kepada mereka tentang urusan agama mereka. Memberikan kemampuan untuk selalu bersabar dalam menuntut agama, dan kemudian sabar dalam meniti jalan-jalan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kaum muslimin pemimpin yang terbaik di antara mereka, dan memperbaiki kondisi para pemimpin mereka, memberi taufik kepada semua pemimpin kaum muslimin di setiap tempat agar dapat memperlakukan syariat Islam, rela dengannya serta mengutamakannya. Sesungguhnya Allah adalah Rabb yang maha mulia. Semoga salawat dan salam selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para pengikutnya dan semua keluarganya.